Ya, selamat datang pada video pembahasan turunan. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan definisi turunan sebagai kemiringan garis singgung. Nantinya kita akan membahas juga notasi-notasi lain ya dan definisi lain pada turunan, bentuk lain pada definisi turunan. Nah, jadi pertama-tama kita misalkan dulu kita punya fungsi fx yang grafiknya begitu misalnya ya, fx gitu, dan kita ingin tinjau nanti definisi turunan di titik ini ya. Jadi katakanlah ini merupakan titik C, fc gitu di sini. Ya, ini sumbu y-nya, sumbu x-nya gitu. Nah, sebelum membahas turunan sebagai kemiringan garis singgung, kita lihat dulu. Kalau seandainya saya punya garis yang ini, katakanlah ini titiknya apa? C. Oke, titiknya C plus H gitu. Ya, maka kemiringan garis yang ini ya, M itu sama dengan delta Y dibagi delta X gitu. Nah, ini delta Y-nya kalau di sini FC plus H gitu kan. Jadi di sini kita punya FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Ini delta harusnya. Ya, delta X gitu. Nah, kalau seandainya saya punya garis kedua ya, misalkan katakanlah yang ini saya turunin dikit gitu, maka gitu, misalkan turunnya ke sini, kita punya titik koordinat yang kedua, di sini C ditambah H2, ya, maka kemiringan garis yang ini adalah sama ya, delta Y dibagi delta X, tapi di sini FC plus H2. Delta Y dibagi delta X juga ya, tapi ini untuk garis yang kedua. Jadi kita punya di sini FC plus H2 dikurangi FC-nya tetap gitu, dibagi dengan yang ini H2 ya. Jadi udah lebih kecil dari H yang ini saya panggil H1 aja. Ya, H1 gitu. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus gitu ya, turun terus gitu, maka titik C plus H ini ya akan makin lama makin menuju ke C, atau dengan kata lain si H-nya ini akan makin lama makin kecil, makin menuju ke 0. Ya, dan kita akan peroleh gitu, garis whoopsie jelek ini gambarnya ya. Jadi kita akan peroleh garis singgungnya yang hanya memotong si C ini di satu titik ini aja gitu ya. Dan ini kita tahu kemiringannya adalah F sama C plus H dikurangi FC tapi dibagi H, tapi saat H-nya itu menuju ke 0 gitu ya. Kita tahu ininya kan gitu terus. Ya, nah ini yang kita panggil sebagai turunan dari F di titik C. Ya, jadi ini definisi yang pertama. Ya, definisi yang pertama, definisi turunan di titik C itu ini ya yang ada yang kuning itu. Nah, kalau seandainya kita ambil ya bentuk lain dari definisi ini, jadi kalau kita misalkan ya, C plus H-nya itu sebagai X gitu, maka dari sini kita punya H itu sama dengan X minus C ya. Jadi kita punya bentuk yang di atas, di sini F, C plus H-nya itu X dikurangi FC dibagi H-nya itu X minus C. Perhatikan bahwa saat H menuju ke 0, maka si X ini akan menuju ke C. Jadi di sini kita punya limit X menuju C, Fx minus Fc dibagi X min C. Lagi-lagi ini kalau limitnya ada ya, kita nyatakan dia sebagai F aksen di titik C. Ini definisi atau bentuk lain dari definisi turunan ya. Jadi kalau kita diminta untuk menentukan turunan, bisa dengan menggunakan yang ini, ya, jadi kita bisa menggunakan yang ini atau bisa juga menggunakan yang ini. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Misalkan kita diberikan contoh, misalkan kita diberikan fx-nya itu sama dengan x kuadrat, kita diminta tentukan turunan dari f gitu di titik 1 ya, di titik 1. F aksen 1.
Kita akan coba pakai dua bentuk. Yang pertama kita gunakan definisinya dulu. Jadi kita punya limit H menuju 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H gitu. Oh, tadi kita punya C-nya itu 1 ya. Jadi ini kita ganti aja 1 gitu. Ini 1 ya. Gitu. Kita mau cari ini. Jadi ini akan sama dengan limit H menuju 0 dari 1 plus H kuadrat dikurangi 1 kuadrat dibagi H. Ini akan sama dengan limit H menuju 0 dari 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali H ditambah H kuadrat dikurangi 1 dibagi H. Ini bisa dicoret gitu ya. Kemudian kita punya limit H menuju 0 dari 2H ditambah H dibagi H. Ini juga bisa dicoret. Ups, ini harusnya ada kuadratnya ya. Ini ya, karena nggak sama dengan 0 bisa dicoret, maka kita punya limit H menuju 0 dari 2 plus H ini akan sama dengan 2. Kalau dengan bentuk yang satu ya kita punya f aksen 1 ya, kalau seandainya nilai limitnya ada itu akan sama dengan limit x menuju c dari fx minus fc dibagi x minus c ya. Tapi kita tahu tadi c-nya itu sama dengan 1, jadi kita ganti aja gitu ya. Di sini 1, di sini 1. Oke, jadi kita punya bentuk ini. Ini akan sama dengan limit x menuju 1 dari x kuadrat minus 1 kuadrat dibagi x min 1. Ini kita tahu akan sama dengan limit x menuju 1 dari x plus 1 ya, bisa dicoret. Jadi ini akan sama dengan 2. Jadi hasilnya sebenarnya sama ya, karena limit itu ada. Nah, yang terakhir saya ingin bahas notasi. Jadi notasi lain dari turunan ya, yang pertama notasi Leibniz. Nama orang ini Leibniz ya. Jadi dia menuliskan f aksen x itu sebagai dy dx. Ini sebenarnya dipandang sebagai limit delta x menuju 0 dari delta y dibagi delta x ya. Ini akan sama dengan f aksen x. Nah, notasi lain ya, notasi operator. Ya, notasi operator ini kalau kita minterin ya, yaitu d ya, dx dari fx itu akan sama dengan f aksen x. Jadi kalau seandainya kita ketemu ini nggak mau kooperatif, oke. Nah, ini mau. Oke, ini f aksen x yang atas saya hapus aja. Ya, jadi kalau kita diminta untuk menentukan f aksen ya, tentukan dx gitu. Nah, ini artinya sebenarnya si f aksen ya. Kalau kita diminta tentukan dx dari, itu juga maksudnya f aksen. Ya, sekian dulu. Nanti akan masuk ke pembahasan selanjutnya.